Yang kami hormati Ibu Dr. Cut Avianti selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas tentang materi presentasi dari kelompok 1, yaitu dengan materi yang berjudul Peramalan Judgmental, Proses Pengendalian, serta SIM dan Masa Depan Peramalan. Dalam tugas kali ini, kami dari kelompok 1 mengambil studi kasus pada krisis ekonomi Indonesia, yaitu pertambangan nikel di Raja Ampat. Sebelum kami memulai pemaparan presentasi pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Abimanyu Mahardika Putra. Lalu berikutnya ada Christina Julia Christy. Yang ketiga ada Vanessa Ayu Lestari. Keempat ada Aisyah Elma Junior. Dan yang kelima ada Umar Hasan. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami membagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama adalah definisi peramalan judgmental. Lalu yang kedua ada ringkasan penjelasan judgmental. Yang ketiga ada pengendalian proses peramalan. Pembahasan keempat ada sistem informasi manajemen. Pembahasan yang kelima ada masa depan peramalan. Dan yang keenam adalah studi kasus. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi peramalan judgmental. Judgmental forecasting is the process of forecasting future events based on the intuition and experience of experts, rather than relying solely on statistical or quantitative data. Menurut Goodwin and Wright 2014 Decision Analysis for Management Judgment. Peramalan judgmental adalah metode peramalan yang didasarkan pada penilaian subjektif manusia, baik individu maupun kelompok, ahli berdasarkan intuisi, pengalaman masa lalu, wawasan profesional, dan opini. Berbeda dari metode kuantitatif yang berbasis data statistik, metode ini lebih banyak digunakan ketika data tidak tersedia, tidak lengkap, atau kondisi sangat tidak pasti. Ciri-ciri peramalan judgmental. Yang pertama itu adalah subjektif. Penilaian berdasarkan pendapat manusia sehingga hasilnya bisa bervariasi atau satu ahli dengan yang lain. 2. Dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Faktor seperti emosi, keyakinan, pengalaman masa lalu, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi hasil prediksi. 3. Cocok untuk kondisi ketidakpastian atau krisis. Metode ini sering digunakan saat data historis tidak relevan, seperti dalam pandemi COVID-19, krisis ekonomi, bencana alam, konflik geopolitik. Dan yang keempat adalah bersifat kualitatif dan naratif. Hasilnya biasanya berupa skenario, narasi, atau rekomendasi, bukan angka pasti. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah ringkasan penjelasan judgmental. Kelebihan dari metode ini adalah sifatnya yang fleksibel dan cepat diterapkan, terutama ketika organisasi membutuhkan keputusan cepat dalam situasi mendesak. Selain itu, pengalaman dan wawasan praktis dari para ahli dapat memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap kondisi lapangan, terutama untuk peramalan jangka pendek. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan. Karena berbasis subjektivitas, peramalan judgmental rentan terhadap bias individu seperti overconfidence atau pengaruh dari emosi. Selain itu, hasil peramalan sulit untuk divalidasi secara statistik dan sangat tergantung pada kredibilitas orang yang memberikan penilaian, sehingga konsistensi dan akurasi dapat menjadi masalah. Selanjutnya, pengendalian proses peramalan. Mengapa pengendalian ini penting dalam konteks peramalan judgmental?
Karena metode judgmental sangat bergantung pada manusia, maka pengendalian adalah alat penting untuk menjaga objektivitas. Tanpa proses pengendalian, hasil peramalan bisa bersifat spekulatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pengendalian ini adalah menjamin kualitas dan keakuratan hasil peramalan, menghindari penyimpangan yang terlalu jauh dari realita. Langkah-langkah pengendaliannya yaitu ada verifikasi asumsi dan data pendukung, yang kedua ada review hasil oleh tim ahli, yang ketiga ada uji akurasi menggunakan data realisasi, lalu yang terakhir ada revisi atau kalibrasi peramalan jika diperlukan. Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem berbasis teknologi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial dalam organisasi. Peran SIM dalam peramalan. Yang pertama, mengintegrasikan data, informasi, dan model, seperti data penjualan, cuaca, harga nikel dunia, dan kondisi sosial dapat dianalisis bersama untuk meramal ekspor nikel. Yang kedua, menyediakan visualisasi dan laporan real-time yang menyajikan peramalan secara visual dan dinamis. SIM menjembatani antara metode judgmental dan data-driven forecasting. Tanpa SIM, hasil judgmental sulit terdokumentasi, dievaluasi, atau dipadukan dengan informasi lainnya. Selanjutnya ada masa depan peramalan atau forecasting. Peramalan bukan lagi sekedar prediksi berdasarkan data historis, melainkan berkembang menjadi alat strategis berbasis teknologi. Dengan dukungan kecerdasan buatan, data real-time, serta pendekatan yang adaptif dan berkelanjutan, peramalan modern mampu memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan untuk membantu perusahaan mengambil sebuah keputusan di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Masa depan peramalan atau forecasting dalam bisnis diperkirakan akan dipengaruhi oleh beberapa tren dan perkembangan. Antara lain, yang pertama, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. AI dan machine learning akan semakin digunakan untuk menganalisis data besar dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Teknologi ini mampu mengenali pola dari data yang kompleks sehingga membantu sebuah perusahaan untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan kesalahan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dengan kemajuan AI, perusahaan dapat melakukan analisis prediktif yang canggih, seperti memperkirakan perilaku pelanggan, tren pasar, hingga kebutuhan stok di masa mendatang. Ini menjadikan AI sebagai alat penting dalam strategi bisnis berbasis data. Yang kedua, analisis data real time. Kemampuan untuk menganalisis data secara langsung akan membuat perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih responsif terhadap perubahan pasar. Informasi yang diperoleh secara instan menjadi keunggulan kompetitif, terutama dalam sektor yang bergerak cepat seperti logistik, retail, dan layanan pelanggan. Analisis real time memungkinkan deteksi masalah secara dini, optimalisasi layanan secara langsung, dan responsif cepat terhadap feedback pelanggan. Yang ketiga, lebih adaptif terhadap krisis dan ketidakpastian global. Peramalan ke depan akan dirancang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan mendadak seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau konflik geopolitik. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun ketahanan bisnis yang lebih kuat. Ketidakpastian global menuntut sebuah perusahaan memiliki rencana dan model peramalan yang mampu menyesuaikan dengan skenario terburuk. Yang keempat, fokus pada sustainability. Perusahaan akan lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam peramalan, mengingat semakin meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan konsumen. Isu lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam rantai pasok, produksi, hingga pemasaran. Perusahaan kini memasukkan matriks keberlanjutan dalam KPI mereka,
seperti emisi karbon, efisiensi energi, dan juga penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Yang kelima, penggunaan simulasi dan skenario planning. Teknik ini akan semakin umum untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan masa depan dan mengurangi ketidakpastian. Dengan simulasi, perusahaan bisa menguji berbagai skenario tanpa harus benar-benar mengalaminya. Skenario planning memungkinkan perusahaan untuk memahami potensi dampak dari setiap kemungkinan perubahan pasar, regulasi, hingga teknologi. Yang keenam, integrasi sumber data beragam. Penggabungan data dari berbagai sumber, misalnya media sosial, survei pelanggan, akan memberikan gambaran yang lebih holistik tentang tren dan preferensi konsumen. Dengan integrasi data multikanal, perusahaan dapat membentuk customer insight yang lebih dalam dan merancang strategi pemasaran yang lebih relevan lagi. Pertambangan nikel di Raja Ampat. Pada tahun 2023 sampai 2024, Indonesia mengalami tantangan besar dalam sektor ekspor tambang, khususnya nikel. Sebagai dampak dari ketegangan ekonomi global, ketidakstabilan harga komoditas dunia, ketegangan geopolitik seperti konflik Rusia-Ukraina, dan perubahan kebijakan China, serta perlambatan industri kendaraan listrik dunia menyebabkan penurunan permintaan nikel secara global. Isu utama sedang sangat hangat dibicarakan terkait Raja Ampat merupakan polemik izin tambang nikel. Pemerintah telah mencabut 4 dari 5 izin penambangan di pulau-pulau kecil Raja Ampat karena kekhawatiran akan kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati laut yang luar biasa di kawasan tersebut. Meskipun demikian, satu izin untuk PT GAC Nikel tetap berlaku, menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut dari berbagai pihak. Situasi ini kompleks dan mengandung ketidakpastian yang tinggi. Kebijakan bisa berubah, tekanan publik besar, data dampak belum lengkap, maka peramalan tidak bisa hanya sebatas statistik, melainkan perlu melibatkan pendekatan judgmental melalui yang pertama, pengumpulan pendapatan ahli dan stakeholder, dilakukan melalui konsultasi dengan pemerintah daerah Raja Ampat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, tokoh masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan LSM konservasi laut, misalnya WALHI, Greenpeace, atau perwakilan PT GAC Nikel, akademis bidang lingkungan, hukum, dan ekonomi. Lalu yang kedua, penyusunan skenario atau skenario planning. Yang ketiga, penggunaan sistem informasi manajemen atau SIM mengumpulkan data lokal tentang dampak sosial, jumlah pekerja tambang, pendapatan, pendidikan, memonitor status ekosistem, kondisi terumbu karang, keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, revisi peramalan berdasarkan perubahan kondisi harus terbuka terhadap masukan baru seperti kebijakan pemerintah pusat atau hasil audit lingkungan terbaru. Kesimpulannya, peramalan judgmental dalam isu tambang nikel di Raja Ampat harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, dan ekologi secara seimbang. Karena data historis saja tidak cukup, pendekatan yang bersifat manusiawi dan partisipasi seperti ini menjadi sangat penting agar keputusan yang diambil tidak memicu konflik baru, tapi justru mendorong keberlanjutan. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami dengan tema peramalan judgmental, proses pengendalian serta SIM dan masa depan ramalan dengan membawa studi kasus pada krisis ekonomi Indonesia, salah satunya pertambangan nikel di Raja Ampat.
Itu saja dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.